Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 23 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun hati dan pikiran kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silahkan Saudara Ben. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada tanggal 23 Maret berjudul penyangkalan diri. Ayatnya terdapat dalam Markus 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Semuanya beroleh pelajaran-pelajaran tiap hari untuk dipelajari di sekolah Kristus, dan suatu pengalaman setiap hari yang harus diperoleh agar mereka boleh mengetahui kewajiban mereka sebagai anak-anaknya. Banyak orang yang jujur dan bermaksud baik tidak mengadakan kemajuan dalam kehidupan Kristen karena ia tidak melihat perlunya selalu belajar lebih banyak pada Yesus. Ketika mula-mula bertobat, ia bersuka karena telah mengambil tempatnya pada pihak Tuhan. 1 tahun kemudian, ia memberikan kesaksian yang serupa. Tidak ada bukti pertumbuhan kerohanian. Ia masih tetap lemah seperti seorang anak. Pengalaman pertama dari orang bertobat yang baru itu ialah senang dan bersukacita. Tetapi pencobaan-pencobaan datang. Segala kekacauan hidup harus dihadapi. Sifat-sifat kebiasaan yang penuh dosa, yang masih belum dikendalikan, berjuang keras untuk memperoleh kekuasaan, dan terlalu sering mendapatnya. Kemudian datanglah kehilangan keyakinan dan kedamaian, lalai berdoa dan membaca Alkitab. Oleh karena kekurangan pengetahuan dan pengalaman yang harus mereka miliki, banyak orang yang dikalahkan oleh iblis. Mereka tidak tahu bagaimana mengenal pencobaannya atau melawan segala pencobaan itu. Milikilah iman kepada Yesus sebagai penolongmu. Ingatlah bahwa engkau tidak boleh memilih pekerjaanmu sendiri atau mengikuti jalan-jalanmu sendiri, melainkan memandang kepada Yesus sebagai penuntun dan teladanmu. Peliharalah teladannya selalu di hadapanmu, dan tetap bertanya apakah yang akan berkenan dalam pemandangannya. Belajarlah daripadanya pelajaran-pelajaran penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Berjagalah setiap saat, memeliharakan pikiranmu tetap pada Allah, ganti menunjukkannya atas pakaian, dan membiarkan kesombongan berdiam di dalam hatimu. Berusahalah menyangkal dirimu, hendaklah engkau suci, biarlah pikiranmu selalu mengenang surga, dan perkataanmu pun di sana juga. Orang-orang yang mengikut Kristus akan memilih bagian menderita, menyangkal diri, dan mereka akan diperkenankan Tuhan di dunia ini, dan kemuliaan keabadian dan hidup kekal di kemudian hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menuliskan dalam Nasihat bagi Sidang halaman 241 paragraf 3 yang berkata, hasil besar yang dicapai oleh Kristus dengan puasa yang lama di padang belantara haruslah mengajarkan kepada kita perlunya penyangkalan diri dan pertarakan.
Kemudian roh nubuat juga menyatakan dalam Counsels on Health halaman 276 paragraf 3 yang berbunyi, Dia menjadi teladan kita dalam segala hal. Hidupnya adalah salah satu penyangkalan diri yang ketat. Yesuslah teladan kita dalam penyangkalan diri. Karenanya roh nubuat dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 302 paragraf 2 menyatakan, Pertimbangkan kehidupan Kristus, pelajarilah karakternya, dan ambil bagian bersamanya dalam penyangkalan dirinya. Apakah pentingnya penyangkalan diri ini? Our High Calling halaman 313 paragraf 3 menyatakan, kesempurnaan karakter Kristen hanya dapat diperoleh melalui kerja keras, konflik, dan penyangkalan diri. Inilah pentingnya penyangkalan diri. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari, kesempurnaan karakter adalah syarat untuk mewarisi kehidupan kekal. Mari kita baca dua kutipan berikut ini. Yang pertama dari Review and Herald, Juni 11 tahun 1889, paragraf 8. Kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan sorga. Yang kedua dari suratnya nomor 95 tahun 1901 paragraf 25. Karakter yang dibentuk di sini haruslah serupa dengan karakter Kristus, atau kita tidak akan pernah bisa mendengar sambutan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Inilah pentingnya kesempurnaan karakter. Sebab itulah yang melayakkan kita menerima keselamatan. Dan salah satu bagian untuk memperoleh kesempurnaan karakter adalah penyangkalan diri. Nah, apakah yang kita perlukan untuk memiliki kehidupan yang penuh penyangkalan diri? Ye shall receive power halaman 55 paragraf 3 berkata, ada perbedaan besar antara roh dunia dan roh Kristus. Yang satu menuntun pada mementingkan diri, memperjuangkan harta yang akan dihancurkan oleh api di akhir zaman. Yang lain memimpin pada penyangkalan diri dan pengorbanan diri, memperjuangkan harta yang tidak pernah binasa. Roh dunia menuntun kepada mementingkan diri dan akibatnya adalah kebinasaan, sebab mementingkan diri adalah akar segala dosa. Sementara roh Kristus menuntun kepada penyangkalan diri yang memimpin kepada kesempurnaan karakter dan melayakkan kita untuk kehidupan yang kekal. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, jika mau selamat, kita harus memiliki roh Kristus dan bukan Allah roh. Jelas sekali. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 92 paragraf 3 yang berbunyi, milikilah iman kepada Yesus sebagai penolongmu. Memiliki iman dalam Yesus adalah syarat untuk tinggalnya Yesus dalam hati kita. Karenanya, peliharalah teladan Yesus selalu di hadapan kita. Belajarlah daripadanya pelajaran-pelajaran penyangkalan diri yang menuntun kepada kesempurnaan karakter yang melayakkan kita untuk kehidupan yang kekal. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, terimalah roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat, padat, dan jelas. Betapa penting penyangkalan diri bagi hidup kami, dan itu hanya dapat kami hidupkan di dalam Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab penyangkalan diri menuntun kami kepada kesempurnaan karakter, dan itulah yang melayakkan kami untuk kehidupan yang kekal. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.